Ya, selanjutnya adalah uji T untuk data berpasangan ya, atau t-test for correlated groups ya. Jadi jika sebelumnya itu kita eh, menggunakan uji T itu untuk data tunggal ya. Nah, saat ini uji T digunakan untuk data berpasangan ya, atau data berkelompok ya. Kelompok berhubungan pasti yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, bedanya data berpasangan atau data kelompok berhubungan ini adalah sampel itu diambil 2 kali ya. Jadi responden yang diambil sebagai sampel itu diamati perilaku sebelum dan setelah diberikan treatment ya, atau perlakuan ya. Nah, contoh misalkan ya, suatu penelitian digunakan atau dilakukan untuk mengetahui kemampuan karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, jadi di sini yang menjadi perlakuan atau yang menjadi treatment adalah pelatihan. Nah, treatment ini bisa selain pelatihan itu juga bisa seperti waktu misalkan. Jadi kalau misalkan selang beberapa waktu tertentu sampel yang sama diambil lagi datanya ya. Misalkan selain waktu itu ada banyak ya waktu misalkan atau pelatihan atau misalkan yang berkaitan dengan treatment. Jadi di mana sampel itu masih sama ya. Jadi seperti ini misalkan ada 4 karyawan ya. Nah, ada N itu sama dengan 4 ya. Ada N sama dengan 4. Nah, jadi N ini tidak akan berubah-ubah ya, akan terus 4 ya. Hanya diambil sampelnya 2 kali, yaitu sebelum pelatihan ya dilihat skor kemampuannya berapa dan setelah pelatihan skor kemampuannya berapa ya. Nah, jadi di sini ingin mengetahui lebih ke ingin mengetahui efektivitas sebuah perlakuan ya atau treatment. Biasanya seperti itu. Nah, kita next. Nah, jadi dari data berpasangan ini untuk menganalisisnya ya atau menguji hipotesisnya terlebih dahulu dihitung yang namanya nilai perbedaannya teman-teman. Dihitung nilai perbedaan atau difference ya. Difference ya di sini nilai perbedaan adalah setelah dikurangi sebelum. Jadi kalau di sini ada X2 itu setelah pelatihan dikurang dengan X1 ya. Menghasilkan nilai perbedaan atau difference ya. Makanya tandanya D ya. Yaitu X2 dikurang X1. Ya, jadi di karyawan A ini perbedaan nilainya ya sebelum dan sesudah itu 3. Kemudian di karyawan B 21, karyawan C 15, karyawan D 25 ya. Ini hasilnya positif semua ya. Ini hasilnya positif semua. Nah, perbedaan ini tidak selalu hasilnya positif, ya bisa juga negatif. Ya, kalau negatif berarti menunjukkan arah ya, berarti penurunan seperti itu. Kalau ini mungkin kenaikan ya dari X1 ke X2 ya. Ingat ya, diferensi ini X2 dikurang X1, jangan ketukar ya. Kalau ketukar nanti tandanya bisa beda, bisa fatal. Ya. Nah, dalam pengujian ini, ya data berpasangan ini, fokus perhatian kita adalah pada nilai rata-rata dari si perbedaannya itu. Ya. Jadi setelah dihitung perbedaannya, kita tahu kita bisa menghitung rata-rata, ya rata-rata perbedaan, kemudian simpangan bakunya juga kita bisa hitung ya, simpangan baku. Ya, ini yang harus pertama kita hitung dulu ya. Nah, ke depan ke selanjutnya akan sama setelah 2 hal ini kita ketahui ya. Nanti kita akan coba di contoh kasus ya. Kemudian, nah ini adalah perumusan hipotesisnya ya, hipotesis statistik untuk uji T data berpasangan. Nah, untuk hipotesis 2 arah dan 1 arah sama ya. Mu-nya di sini adalah mu D ya. D itu adalah selisihnya atau difference-nya ya. Mu D. Jadi kalau misalkan di sini mu D sama dengan mu 0 dan H1-nya adalah mu D tidak sama dengan mu 0 ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mendapatkan mu D itu. Ya. Ini hipotesis 1 arah, ini sama ekor kiri. Yang ini adalah ekor kanan. Ya, sama ekor kiri, ekor kanan ya. Statistik ujinya juga
ya di sini yang membedakannya itu sama masih T hitung, cuman T hitung untuk data berpasangan. Nah, di sini T hitung untuk data berpasangan adalah, nah ini pakai D bar ya. Jadi ini rata-rata selisih sampel ya. Rata-rata selisih sampel ya, D bar itu ya. Mu 0 sama masih rata-rata populasi yang diujikan, S itu simpangan baku selisih ya di sini S-nya itu. Jadi karena kita mainnya di difference ya atau di perbedaan atau di selisih, jadi S ini adalah simpangan baku dari selisih sampel. Ya. N adalah banyaknya sampel ya. Nah, baku selisih sampel. Nah, di sini saya clear canvas dulu ya. Kita clear dulu biar lebih jelas. Nah, di sini masih sama degree of freedom-nya itu N-1 ya. Sampel kurang 1. Nah, kriteria penolakannya juga masih sama ya. Jika dua arah itu alfa per 2, ya jika satu arah itu alfa saja. Kita langsung coba mengerjakan sebuah permasalahan ya, contoh kasus. Nah, di sini masih pakai data yang tadi ya. Sebuah perusahaan mengadakan suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, di sini kalian terkadang harus sedikit cerdik dalam membaca soal ya. Logika ini sangat bermain ya. Bertujuan untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, kalau ada kata-kata meningkatkan berarti kan eh, sesudahnya itu inginnya lebih tinggi ya daripada sebelumnya ya. Nah, jadi di situ ada indikasi kita H1-nya itu adalah 1 ekor ya, uji 1 ekor. Kita lanjutkan dulu. Nah, ilustrasi skor kemampuan karyawan sebelum dan sesudah pelatihan disajikan pada tabel di bawah. Nah, dengan alfa sama dengan 0,05, lakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, di sini kata-kata efektif ya, efektif. Di sini bisa kita garis bawahi untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Ya. Berarti kita pertama adalah seperti apa? Perumusan hipotesis dulu ya. Nah, paling awal selalu perumusan hipotesis, teman-teman. Perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ya, yang pertama H0 dulu ya, sudah bisa ya nulis dari H0 ke H1 ya. H0 itu bisa kita tuliskan seperti apa? Ya, dengan seperti apa coba? Kalian harus tahu ya, untuk menulis H0 tadi sesuai dengan yang sebelumnya ya. Pakai mu ya. Jadi mu dari si selisih itu, nah karena tadi kita sudah ngitung selisihnya ya. Nah, di sini kita sudah ngitung selisihnya. Nah, mu dari si selisih ya, mu dari D itu kalau di sini kita ingin meningkatkan ya H1-nya, berarti H0-nya kalau misalkan tidak ada peningkatan ya. Berarti kalau tidak ada peningkatan itu dia bisa penurunan atau bisa tetap ya. Nah, kalau saya ulang lagi, kalau dia tidak ada peningkatan, dia bisa nilainya turun ya, bisa nilainya turun atau bisa nilainya tetap ya, sama dengan ya. Jadi kurang dari sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, kenapa 0 ya. Jadi sebenarnya difference ini kita dapatkan nanti akarnya dari data yang tidak berpasangan ya. Nah, di sini tidak sama dengan kurang dari atau sama dengan 0, H1-nya, atau jika kita bunyikan, nah ini rata-rata skor nah, setelah pelatihan ya. Setelah pelatihan ya, itu tidak lebih tinggi. Nah, teman-teman.
tinggi dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Sebelum pelatihan ya. Ya. Atau nanti ya saya ceritakan deh kenapa dia 0 setelah kita lulus H1 ya. Nah, atau di sini sebenarnya bisa kita tuliskan juga H0 ini dalam kurung ya. Pelatihan tersebut tidak efektif ya. Kalau tidak ada kenaikan berarti kan tidak efektif pelatihan ya. Tidak efektif untuk meningkatkan skor kinerja karyawan. Meningkatkan skor kinerja karyawan ya. Skor kinerja aja, udah tahu kinerja karyawan. Nah, kemudian H1-nya apa? H1 itu kebalikannya ya. New D itu lebih dari 0. Karena kita ingin kenaikan kan. Berarti rata-rata skor setelah pelatihan itu apa? Lebih tinggi ya. Kalau tadi H0-nya tidak lebih tinggi, berarti ini lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Ya. Atau dalam kurung apa? Pelatihan sama dengan soal ya. Pelatihan tersebut efektif. Nah, efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Gitu ya. Skor kemampuan karyawan. Nah, itu perumusan hipotesisnya.